Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel ini. Kita akan lanjutkan pembahasan materi mata pelajaran matematika untuk SMP kelas 7 semester pertama. Dan kita masih berada di bab pertama untuk kegiatan belajar ketiga. Seperti biasa, adik-adik sekalian, dalam channel ini saya menggunakan buku referensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa adik-adik sekalian dapatkan melalui mendownloadnya di website resmi. Materi pada kali ini kita akan membahas terkait operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita langsung saja ke materinya. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Kita mulai dari sebuah pertanyaan ini. Di sini ada, saya berikan contoh, yaitu resep obat, resep untuk meminum obat dari sebuah rumah sakit. Di sini disebutkan bahwa Dr. Erik memberikan resep kepada Tuan Thohir yang berusia 45 tahun untuk meminum paracetamol dengan dosis 100 mg dengan cara peminuman 3 kali 1. 3 kali 1 di sini tentu saja adalah sebuah perkalian, dan makna dari 3 kali 1 ini yaitu dokter tersebut memberikan petunjuk untuk meminum obat kepada pasiennya sebanyak 3 kali minum dalam satu hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari sama dengan 3 kali 1. Artinya 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi dalam sehari pasien harus meminum obat sebanyak 1 kali, 1 kali, dan 1 kali. Jadi totalnya ada 3. Jadi jangan sampai terbalik, bahwa 3 kali 1 bukan berarti minum 1 kali obat dalam 3 hari, tapi minum 3 kali obat dalam sehari. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh hubungan antara perkalian dan penjumlahan pada bilangan bulat. Contoh berikutnya. Di sini dalam gambar terlihat bahwa ada sebuah gedung yang tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Oke, jadi atap tidak usah dihitung. Gedungnya ada 5 lantai, berarti setiap lantai ada 6 ya. Kita tulis di sini 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5. Oke. 6-nya ada 5 kali. Sebentar. 6-nya ada 5 kali. Nah, dari contoh soal ini kita bisa jabarkan bahwa permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 kali 6. Jadi ada 5 lantai, di masing-masing lantai tingginya adalah 6 meter. Jadi 5 kali 6 yaitu 6-nya 5 kali. 1 2 3 4 5. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jadi 6-nya dijumlah sebanyak 5 sebanyak 5 kali, sehingga 5 kali 6 sama dengan 30. Sehingga kita bisa mengerjakan soal ini, yaitu tinggi gedung yang berada di gambar ini, sesuai gambar ini, yaitu 30 meter. Jadi jangan terbalik bahwa 5 kali 6 berarti 6-nya yang 5 kali, bukan 5-nya yang 6 kali. Kita juga dapat mengerjakan soal ini menggunakan garis bilangan. Tadi kalau disebutkan bahwa
ada 5 lantai, berarti setiap lompat di sini 6 satuan ya. 1 2 3 4 5 6. Setiap lompat ke sini adalah 6. Lompat lagi ke sini ada 6. Ada 6 dan ada 6. Jadi 6-nya 5 kali. Sama dengan seperti yang saya sudah gambarkan di gambar gedung ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh berikutnya. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap hari, tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Untuk mengerjakan ini, berarti permasalahan ini, soal cerita ini dapat diselesaikan dengan cara 7 kali 500.000. Berarti sebanyak 7 bulan Endang menabung sebanyak 500.000. Jadi 7 kali 500.000 berarti 500.000-nya 7 kali. Kita tulis di sini 500.000 tambah 500.000 yang kedua ditambah 500.000 yang ketiga ditambah dengan 500.000 yang keempat, 500.000 kelima, 500.000 ke-6 dan 500.000 ke-7. Hasilnya berapa? 3,5 juta. 3.500.000. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000. Ini juga bisa kita gunakan dengan alat bantu, yaitu garis bilangan seperti soal sebelumnya. Di sini dengan skala 1000 ya. Jadi 500 berarti sama dengan 500.000. Sebanyak 7 kali atau sebanyak 7 bulan, berarti lompatnya 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Sehingga di akhir bulan ke-7 jumlah uangnya adalah 3.500 dikalikan 1000 yaitu 3,5 juta. Sama dengan ini. Oke, sangat mudah ya. Jadi hubungan antara perkalian dan pembagian dengan perkalian dan penjumlahan pada bilangan bulat, yaitu jika suatu bilangan dikalikan A kali B, berarti B-nya ditambah sebanyak A kali gitu. Jadi kalau 7 kali 500.000, 500.000-nya dijumlahkan sebanyak 7 kali. Oke. Di sini saya masih punya contoh soal lainnya. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Setiap 1 jam, 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Oke. Gampang ini ya. Jadi saya langsung saja di sini. Kita tampilkan dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00. Dari pukul 18 sampai 24.00 berarti sudah berlangsung berapa lama? Berlangsung 6 jam. 18 berarti 18 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, 6 jam. Berlangsung selama 6 jam. Nah, di sini jangan lupa setiap 1 jam suhunya turun sebesar 2 derajat Celcius. Nah, karena setiap jam suhunya turun 2 derajat Celcius, maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk berapa? 6 dikali 6 kali, karena ini turun berarti makin kecil, yaitu minus 2. 6 kali minus 2 ya, kita tulis lagi minus 2 ditambah dengan minus 2 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi minus 2 nya ada sebanyak berapa?
6 kali. Dijumlahkan minus 2 sebanyak 6 kali itu sama dengan minus 6 kali 2 minus 12. Oke. Kesimpulannya yaitu selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius atau dapat ditulis minus 12 derajat Celcius. Nah, kemudian jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 berapa? Nah, di sini ada keterangan pada pukul 18.00 suhunya 10 derajat Celcius. Nah, saya tulis lagi di sini, kita menggunakan garis bilangan untuk membantu mengerjakan soal. Jadi pada pukul 18.00 suhunya ada pada 10 derajat Celcius. Kemudian karena tiap jamnya turun minus 2, berarti ke kiri dia. Setiap kita harus lompat sebanyak 6 kali atau 6 jam. Dan setiap lompat kita turunnya atau kita melewati 2 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pada pukul 24.00 suhu akan menunjukkan berapa? Minus 2 derajat Celcius. Oke ya. Sama seperti jawaban yang di sini. 10 ditambah minus. Nah, tambah dengan minus berarti kan sama saja dengan kurangi ya. 10 dikurangi 12 berarti minus 2 derajat Celcius. Oke, saya cek dulu. Oke, ternyata contoh soalnya sudah habis. Nah, kemudian dari contoh-contoh soal yang sudah kita kerjakan, kita dapat simpulkan bahwa secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, jika A dikalikan B diartikan menjumlahkan bilangan B sebanyak A kali. Oke. Sebentar. Jika A kali B berarti B-nya dijumlahkan dengan B sebanyak berapa? Sebanyak A kali. Gitu. Jadi misalnya di sini 3 kalikan 5 sama dengan 5 ditambah dengan 5 seterusnya sebanyak 3 kali, berarti tambah 5. Ini ada sebanyak 3 kali. Inilah maksud dari 3 kali 5, yaitu 5-nya ditambah seterusnya sebanyak 3 kali. Oke, gampang ya. Jangan terbalik, 3 kali 5 bukan berarti 3-nya sebanyak 5 kali, tapi 5-nya sebanyak 3 kali. Oke, ke slide berikutnya, kita ke materi berikutnya. Oke, kita akan bahas terkait sifat-sifat yang berlaku pada operasi perkalian. Ternyata pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Sifat-sifat ini ya, komutatif, asosiatif, dan distributif, kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya di materi terkait penjumlahan dan pengurangan. Untuk sembarangan bilangan bulat A, B, dan C berlaku, berlaku seperti ini. Berlaku yang pertama sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. A kali B sama dengan B kali A. Ternyata contohnya di sini ya. 3 kali 5 itu sebenarnya sama saja dengan 5 kali 3. Tapi hati-hati, seperti tadi yang saya jelaskan, untuk resep obat 3 kali 1 beda dengan 1 kali 3. Oke. Tapi hasilnya sama kalau dalam bentuk matematika seperti ini. Hasilnya 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Sama dengan berapa? 15. Oke. Kemudian sifat yang kedua, pada perkalian juga berlaku sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? A kali B dikalikan C sama dengan, nah ini bisa mana yang dikerjakan terlebih dahulu?
bisa dikerjakan A kali B terlebih dahulu baru dikalikan C, atau B dikalikan C terlebih dahulu baru dikalikan A. Saya kasih contoh ya biar tidak bingung. Misalkan di sini 2 kalikan 3 kalikan 4 itu sama saja, bisa 2 kali 3 dulu ya, atau 2 kali 3 kali 4, 3 kali 4 terlebih dahulu yang dikerjakan. Kalau di sini 2 kali 3 berapa? 6 kali 4. Oke, kali 4 sama dengan berapa? 24. Sama saja dengan 2 kali 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 dikerjakan terlebih dahulu sama dengan 12. Hasilnya berapa? 24 juga. Jadi pada operasi perkalian berlaku sifat asosiatif. Jadi mana yang dikerjakan terlebih dahulu sama saja hasilnya, asalkan semua tanda di sini adalah perkalian. Jika dicampur ada perkalian, ada pengurangan, penjumlahan dan lain-lain, itu lain cerita. Oke ya. Lanjut ke sifat berikutnya. Sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. Oke, di sini ya. A kali B tambah C. Tapi jangan lupa di sini ternyata B tambah C di dalam kurung. Ada di dalam kurung. Sehingga A kali B A kali dalam kurung B tambah C itu sama saja dengan A kali B terlebih dahulu dikerjakan, kemudian A kali C yang dikerjakan, kemudian penjumlahan ini baru dikerjakan. Ini saya kasih contoh sini ya. Ini terlebih dahulu dikerjakan, ini kemudian dikerjakan, kemudian hasil ini dan ini dijumlah. Sama saja dengan perkalian terhadap pengurangan. A kali dalam kurung B kurangi C itu sama saja dengan A kali B ya. Yang tadi ini kan ke sini, ini ke sini. Nah, ini sama saja dengan ini ke sini, ini ke sini. A kali B itu dikerjakan. Kemudian karena di sini ada tanda minus ya. Ada tanda minus, di sini jangan lupa tanda minus juga. Kemudian A kali C. A kali C. Kemudian hasil antara yang depan ini dikurangi dengan yang belakang. Itu adalah sifat distributif. Jika adik-adik sekalian mendapatkan sebuah perkalian yang dalam soal itu ada tanda kurungnya. Oke. Untuk mengecek kebenaran dari sifat-sifat ini, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, di sini kita punya tabel. Kita akan kerjakan untuk membuktikan bahwa sifat-sifat tersebut adalah benar. Oke ya. Di sini kita punya sebuah tabel, ada keterangannya amati hasil di kolom 5, 6, 7 dan 9. Oke. Kita tulis dulu ya. Ini ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, kita kerjakan kolom 5 yang kosong ini. A kali B. A kali B berarti kolom 2 kalikan kolom 3. A kali B. 1 kali 5. Berapa? 5. Min 2 kali 6. Minus 12. 3 kali min 7. Minus 21. Minus 4 kalikan minus 8. Minus kali minus berarti plus ya, 32. Oke. Di sini B kali A. 5 kali 1. Sama. Berapa hasilnya? Sebentar. Hasilnya 5. 6 kali minus 2 minus 12. Minus 7 kali 3 minus 21. Minus 8 kali minus 4 berapa? 32. Oke. Dari sini sudah jelas nih ya, bisa kelihatan ya bahwa kolom 5 dan kolom 6 hasilnya di sini. Hasilnya sama. Oke. A kali B sama dengan B kali A.
Tadi itu sifat apa itu? Kalau yang ini sifat komutatif. Sama, karena ini adalah komutatif. Oke. Kemudian kolom 7 dan kolom 8 kita kerjakan ya. Sampai kolom 9 juga. A kali B kali C. Oke, A kali B nya sudah ada di sini ya. Kemudian kali C. Berarti kolom ini A kali B ini dikalikan C. Kalikan ini. Berarti sini ya. 5 kali 4 berapa? 20. Kemudian minus 12 kalikan minus 3. Minus kali minus positif. 12 kali 3 36. Kemudian minus 21 kalikan 2. Minus 42. Minus 32 kalikan minus 1. 32 bukan minus ya. 32 kalikan minus 1. Berapa hasilnya? Minus 32. Oke. Kemudian B kali C. A kali B kali C. Oke. B kali C berapa di sini? B kali C, jadi kolom 3 dan kolom 4 ini ya. 5 kali 4 20. 6 kali 3 minus 18. Minus 7 kali 2 berapa? Minus 4. Minus 14. Betul. Oke, B kali C. Minus 8 kalikan 1. Sini hasilnya 8. Nah, yang kolom 9 ini A kali B kali C. B kali C kita sudah dapatkan, yaitu ini yang ada di kolom 8 ini. Kemudian kolom 8 berarti kolom 9 adalah kolom 8 dikalikan kolom 2A nya di sini. Oke. Kita kalikan ya. 1 kali 20. Di sini 20. Kemudian minus 2 kalikan minus 18. Minus kali minus positif. 2 kali 18 sama dengan 36. Kemudian 3 kalikan minus 14. Minus berapa? 42. Kemudian minus 4 kalikan 8. Berapa? Minus 32. Sini. Ternyata nih ya. Perhatikan kolom 7 dan kolom 9 nih. Angka-angkanya sama. Berarti A kali B kali C, di mana A dan kali B itu dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya sama saja dengan A kali B kali C, di mana B kali C-nya dikerjakan terlebih dahulu. Atau ini termasuk pada sifat apa nih tadi? Asosiatif ya. Ini membuktikan bahwa sifat asosiatif itu benar ya, asosiatif. Oke. Gampang ya? Kita sudah membuktikan kita membuktikan sifat komutatif yang ini, kolom 5 dan kolom 6 ini. Kemudian kita juga sudah membuktikan sifat asosiatif. Oke. Kita punya tabel lain, kita kerjakan untuk membuktikan sifat yang lainnya. Ya, pengecekan sifat distributif, asosiatif dan komutatif sudah. Kemudian kita buktikan kebenaran dari sifat distributif pada perkalian. Ada tabel, kita kerjakan lagi ya di sini ya. Kita kasih nomor tiap kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Kerjakan ya. Di kolom 5 ini B tambah C, kolom 3 dan kolom 4 ditambah 5 tambah 4 berapa? 9. Cepat saja ya. 6 ditambah minus 3 jadi berapa? Jadi 3. Oke. Minus 7 ditambah 2 berapa? Minus 5. Minus 8 ditambah dengan minus 1 berapa? Minus 9. Kalau terlalu cepat boleh di pause ya, biar kalian bisa benar-benar paham. Oke, karena di sini waktunya terbatas, saya ingin kerjakan ini dengan hitungan yang cepat ya. B tambah C dikalikan A kali B tambah C. B tambah C nya sudah ada nih di kolom 5. Tinggal dikalikan A yang di kolom 2 ini. Berarti hasil dari sini dikalikan 1 kali 9. Langsung saja berapa? 9.
Minus 2 dikalikan 3. Minus 6. Maaf. Ya, minus 6. Minus 2 kalikan minus 2 kalikan 3 sama dengan minus 6. 3 kalikan min 5 berapa? Min 15. Minus 4 kalikan ini 9 ya. Ini 9, jangan lupa. Minus 4 kali sorry. 1, 9, 2, 6, 3, 15. Oke, dikali ya. Minus 4 dikali dengan minus 9. Positif ya, 36. Oke. Sekarang kita isi kolom 7, A kali B. A kali B berarti kolom 2 ini dengan kolom 3. 1 kali 5. Berapa? 5. Minus 2 kali 6. Berapa? Minus 12. 3 kali minus 7. Minus 21. Minus ini, minus 4 kalikan minus 8. 32. Oke. A kali B di sini A kali C. Oke ya, A kali C. A kali C. Sebentar. A kali C. 1 kali 4 berapa? 4. Minus 2 kalikan minus 3. 6, positif ya. 3 kali 2 6. Minus 4 kali minus 1 positif ya, 4. Oke. Betul ya? Ya. Nah, di sini kolom 9 yaitu A kali B sama saja dengan yang A kali B di sini ya, di kolom 7 ditambah dengan A kali C. A kali C sini ada di kolom berapa nih? Kolom 8. Oke, ditambah 5 tambah 4 berapa? 9. Kemudian minus 2 ditambah 6. Minus 6. Minus 21 ditambah dengan 6 berapa? Minus 15. 32 ditambah 4 berapa? 36. Nah, kemudian di sini ada keterangan. Amati hasil di kolom 6 dan 9. 6 dan 9 itu mana? Ini. Kolom ini dan kolom ini. Amati. Ternyata sama hasilnya. Ini 9, 9, ada 6, minus 6, minus 6. Nah, di sini hasilnya sama. Kenapa sama? Karena berlaku sifat distributif, yaitu A kali B, A kali dalam kurung B tambah C itu ternyata sama saja dengan A kali B, kemudian dalam kurung dulu ya, ditambah dengan A kali C. Itu namanya sifat distributif. Oke? Oke, kalau selesai, kalau udah paham, saya hapus. Kita lanjut ke materi berikutnya. Apa materi berikutnya ya? 1, 2. Oke. Materi berikutnya yaitu di sini ada, kita punya tabel. Nah, di sini ternyata tabel ini untuk tabel ini untuk memudahkan kita dalam mengalihkan dua bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Catatannya ya, tidak sama dengan 0. Di sini kalau bilangan bulatnya itu 0, kalau suatu bilangan bulatnya itu 0 ya, pasti hasilnya 0. Jadi tidak berlaku. Jadi di sini ya, syaratnya bilangan bulat itu tidak 0. Jika kita punya dua bilangan bulat, yaitu bilangan bulat 1 dan bilangan bulat 2. Nah, kalau bilangan bulat 1 itu positif, sembarang bilangan positif berapapun, asal dia itu bilangan bulat positif, dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya positif juga. Jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, yang pertama,
bilangan bulat yang pertama positif dikalikan dengan bilangan bulat yang kedua yaitu negatif, maka hasilnya negatif. Nah, yang ketiga, jika bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan yang lainnya yaitu bilangan bulat kedua yang nilainya positif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian yang keempat, jika suatu bilangan yang pertama ada dua bilangan, bilangan pertama negatif dan bilangan kedua adalah negatif juga, maka hasilnya pasti positif. Oke. Jadi untuk menghasilkan positif harus tanda kedua bilangan tersebut adalah sama, yaitu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang positif, pastikan di sini kedua bilangan tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau berbeda, kalau di sini positif, di sini negatif, atau di sini negatif, ini positif, pasti hasilnya negatif. Oke? Itu untuk memudahkan. Kemudian kita ke materi berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa positif hasilnya positif. Atau jika suatu bilangan dikalikan tapi tandanya sama, pasti hasilnya positif. Nah, kita buktikan sifat-sifat tadi itu. Kita kerjakan tabel ini. Di tabel yang di bawah ini berarti A kali B. Oke. 2 kali 1 berapa? 2. 2 kali 0 0. 2 kali min 1 min 2. 2 kali 2 kali min 2 min 4. 2 kali min 3 min 6. 2 kali min 4 min 8. Oke ya. Nah, di sini pengecekan hasil perkalian bilangan positif dengan negatif. Perhatikan untuk kolom yang di sini. Nah, di sini positif, tapi bilangan yang di sini negatif. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata negatif. Ini ya, yang saya berikan linkan di sini. Oke. Nah, tadi untuk di sini 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi setiap bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Oke. Lanjut. Untuk tabel berikutnya 1 kali 3 berapa? 3. 0 kali 3 0. Minus 1 kali 3 minus 3. Minus 2 kali 6 minus 2 kali 3 minus 6. Min 3 kali 3 minus 9. Minus 4 kali 3 minus 12. Bilangan negatif dengan bilangan positif. Oke, saya kasih batas di sini, batas merah. Bilangan pertama di sini bilangan negatif. Sedangkan bilangan kedua yaitu bilangan positif. Apa hasilnya? Ternyata hasilnya negatif. Oke. Karena berbeda tanda di sini negatif. Oke. Kemudian kalau yang di sini ini positif, di sini juga positif, hasilnya apa? Positif. Oke, saya kasih batas juga. Nah, bilangan yang di atas ini positif ya, bilangan pertama. Kemudian dikali bilangan kedua positif juga, maka hasilnya positif. Sedangkan yang di sini segala bilangan jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Oke, kita lanjut untuk tabel yang terakhir, yang ketiga. 4 kali min 1 minus 4. 3 kali min 1 minus 3. Ini minus 2 minus 1. Di sini 0. Di sini minus 1 kali minus 1 berapa nih? 1. Minus 2 kali 1 2. Minus 3 kali 1 3. Ini 4. Oke. Saya geser sedikit ya biar bisa kelihatan. Saya kasih batasan di sini. Nah, ternyata jika ada bilangan
negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya sama dengan positif. Oke. Kalau yang di sini seperti biasa tadi ya, positif dikalikan negatif, hasilnya akan negatif ya. Untuk yang di sini. Sedangkan yang kalikan 0 seperti biasa. Untuk semua bilangan jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Oke. Jadi sifat yang tadi terbukti ya. Oke, kita hapus, kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya apa yang kita punya? Materi berikutnya masih tabel yang dapat membantu adik-adik sekalian untuk jika dengan konsep yang tadi masih belum paham, kita pakai konsep terkait ketakwaan ya. Nah, di sini ada dua ini ya. Kalau di sini positif itu artinya melaksanakan. Ya. Kalau di tabel yang pertama ini, maaf. Tabel yang pertama ini, ya ini kalau bilang pertama ini positif itu artinya melaksanakan. Kalau negatif meninggalkan. Nah, di kolom kedua ini berarti bilangan ya. Kalau bilangannya positif berarti perintah. Kalau bilangannya negatif artinya larangan. Nah, kita bisa memahaminya seperti ini. Jika positif ada suatu bilangan ya, positif ditambah positif sama saja dengan kalimatnya melaksanakan perintah, itu adalah ketakwaan. Ketakwaan itu bagus apa bukan? Bagus. Ketakwaan adalah hal yang positif. Oke. Nah, yang kedua, melaksanakan. Ada suatu ada penjumlahan, ada perkalian. Bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya negatif. Beda ya tandanya. Positif berarti melaksanakan. Negatif di kedua berarti larangan. Melaksanakan larangan. Nah, larangan kok dilaksanakan? Kenapa? Jadi itu disebut tidak takwa. Tidak takwa berarti hal yang negatif. Nah, kemudian dua bilangan yang pertama negatif, bilangan yang kedua positif. Bilangan pertama yang negatif artinya meninggalkan. Bilangan kedua positif artinya perintah. Meninggalkan perintah. Nah, meninggalkan perintah artinya tidak takwa. Oke. Tidak takwa. Tidak takwa itu apa? Tidak takwa itu adalah hal yang negatif. Kemudian yang terakhir, dua bilangan sama-sama negatif. Artinya negatif yang pertama adalah artinya meninggalkan. Negatif yang kedua artinya larangan, meninggalkan larangan. Jika larangan ditinggalkan berarti itu bagus, sesuai dengan ketakwaan ya. Berarti ini adalah nilainya takwa. Takwa berarti hal yang positif. Oke? Gampang ya. Jadi tabel ini bisa membantu adik-adik sekalian untuk memahami jika ada dua perkalian di mana kedua tandanya positif atau negatif. Oke. Kita hapus dulu untuk ke materi berikutnya. Oke. Materi berikutnya yaitu faktor bilangan bulat. Faktor bilangan bulat diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A kali N, dengan N adalah bilangan bulat. Oke, masih bingung ya mungkin ya. Di sini saya kasih contoh. Nah, ada soal, tentukan semua faktor positif dari 6. Jelaskan ya. Nah, kita cari nih, berapa nih faktor positif dari 6? Dengan ini ya, A disebut faktor dari B ya, kita harus cari ini nih, B nya itu sama dengan 6, sehingga sedemikian
sehingga B sama dengan A kali N, dengan N adalah bilangan bulat juga. Oke, jawabannya yaitu faktor dari 6 yaitu 2. Kenapa 2 disebut dengan faktor dari 6? Karena ada 3 sedemikian sehingga 6 kali 6 sama dengan 2 kali 3. Oke, paham tidak? Oke, sebentar saya kasih ototan ya. 2 disebut dengan faktor dari 6 karena ada 3 sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi 6 ini disebut faktor 2 ini disebut dari faktor dari 6 karena 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Oke, ngerti? Jadi 2 bisa dikalikan 3, di mana 3 ini, nah 3 ini N ya, di sini N, di sini N, di sini ini B sama dengan A kali N. Ingat ya, ini N ini adalah bilangan bulat, jangan lupa N adalah bilangan bulat. Oke, dan B bilangan bulat juga. Syaratnya sama-sama bilangan bulat. Jadi 2 disebut dengan faktor 6 karena 2 bisa dikalikan dengan 3, yang dimana 3 ini bilangan bulat juga. Oke, 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti itu. Kita cari lagi bilangan-bilangan lainnya yang menghasilkan 6. Yaitu berapa? 3. 3 disebut bilangan disebut faktor dari 6 karena 3 bisa dikalikan dengan 2 karena ada 2 kali gitu ya. Ini kan, sebentar. 2 kali 3 itu berapa? 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3. Oke. 6 kali 6 sama dengan 3 kali 2 di sini. Berarti ada 2 tambah 2 tambah 2. Oke, ini 2 ini 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2 sedemikian, ada 2 sedemikian, maksudnya ada 2 3 kali gitu, ada 2 tambah 2 tambah 2 yang menghasilkan 6 gitu. Bisa atau dalam kata lain ada 3 kali 2. Ini kan 2 tambah 2 tambah 2 artinya 3 kali 2. Oke. Nah, 1 dan 6 juga faktor dari 6. Mengapa? 1 sama saja di sini. 6 sama dengan, kenapa 1 disebut faktor dari 6? Karena 1 bisa dikalikan dengan 6 sehingga hasilnya dengan 6. Nah, 6 juga bisa disebut faktor dari 6 karena 6 dikalikan 1 sama dengan 6. Seperti itu. Oke. Jadi, jika ada suatu bilangan jika ada suatu bilangan bulat, bilangan bulatnya yaitu di sini B ya, maka faktornya minimal itu adalah 1 dan B dan bilangan itu sendiri. Oke. Kita ke slide berikutnya, masih membahas terkait faktor bilangan ini. Nah, setelah membahas terkait faktor bilangan bulat, ternyata ada lagi namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Tadi sudah disinggung ya, bahwa jika ada sebuah bilangan bulat, maka setidaknya ada 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Gitu. Jadi, bilangan prima ya bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, tidak ada faktor-faktor lainnya kecuali bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kita untuk mencari bilangan prima itu, ini ada tekniknya ya, ada petunjuk-petunjuknya yang bisa dikerjakan. Kita mencari bilangan bulat dari 1 sampai 100. Sebentar. Nah, di sini ya ada kolom-kolom. Dengan melakukan percobaan berikut, mari
dengan melakukan percobaan berikut. Mari menemukan bilangan prima antara 1 sampai 100. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, coretlah bilangan 1. Nah, kita coret bilangan 1. Kenapa? Karena bilangan 1 ini katanya bukan bilangan prima ya. Coret bilangan 1. Kemudian, langkah kedua, coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Coret kelipatan 2 kecuali 2. Berarti 2 tidak dicoret. Berapa kelipatan 2? 4, 6. Yang genap-genap ya. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jadi yang genap-genap kita coret. Oke, sebentar. Oke, ini adalah bilangan kelipatan 2 kecuali 2 yang sudah kita coret. Kemudian petunjuk nomor 3 yaitu coretlah bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Coretlah bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Berarti 3 jangan dicoret. Kemudian berapakah kelipatan 3? Yaitu 6. Sudah coret. Terus tambah 3 lagi 9. Kemudian 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45. Oke, 45, 48. 48 sudah dicoret, berarti 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Oke. Kemudian coretlah bilangan kelipatan 5 kecuali 5. Oke, 5 tidak dicoret. Kelipatan 5-nya berapa? 10. Oke, di sini sudah coret semua. Kelipatan 5 berikutnya yang di sini ya. Kelipatan 5. Kemudian coretlah bilangan kelipatan kelipatan 7 kecuali 7. 7 tidak dicoret. Kelipatan 7 berapa? 7, 14 sudah coret. 14, 21, 28 tambah 7, 35. Oke, 35 tambah 7, 42. 42 tambah 7, 49 tambah 7, 56. 56 tambah 7, 63. 63 tambah 7, 70. 70 tambah 7, 77. 77 tambah 7 berapa ya? 84. 84 tambah 7, 91. 998. Oke. Di sini setelah kita coret-coret bilangan sesuai petunjuk, nah kita akan dapatkan beberapa bilangan yang ternyata tidak tercoret. Bilangan berapa itu? Yaitu bilangan 2, 3, 5, 7, oke, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Oke,
Jadi inilah bilangan-bilangan prima yang berada di antara 1 sampai dengan 100. Oke. Inilah untuk mencari bilangan prima, dan ini biasanya harus kita hafalkan ya. Nanti akan, jika sudah terbiasa, kita akan hafal sendiri. Oke. Jika kita diberikan suatu angka, ya, jika kita diberikan suatu angka besar sekali, apakah itu bilangan prima atau bukan, kita ditanya seperti itu. Untuk mengeceknya lebih gampang, di sini saya akan memberikan clue ya, suatu bilangan ya, itu dikalikan 6, kelipatan 6. Bilangan kelipatan 6 itu bilangan kelipatan 6. Oke. Yaitu tambah atau minus 1. Itu patut diduga atau dicurigai bahwa bilangan itu adalah bilangan prima. Contoh ya. Contoh. Contoh, ada bilangan 139. Apakah ini bilangan prima? Nah, kita bagi bilangan ini dengan bilangan 6, yaitu 6 kali berapa sih? 12 ya. 12 di sini 19. Nah, 19 bagi 6 kali 3. 3 kali 6 berapa? 18. Sisa 1. Nah, tadi saya bilang kan ya bahwa itu adalah bilangan kelipatan 6 yang plus minus 1. Nah, sini ternyata sisanya 1. Jadi 139 ini diduga bilangan prima. Oke, masih belum pasti bilangan prima, tapi diduga. Oke. Lanjut ya ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita punya apa? Nah, diskusikan mengapa 1 bukan bilangan prima. Oke. Jadi menurut adik-adik semuanya, 1 ini bilangan prima atau bukan? Ya, jawabannya bukan. Kenapa? Karena sesuai definisi, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, misalkan P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Sedangkan 1, berapa faktornya? Faktor bilangan dari 1 itu berapa? 1 dan 1. Lagi-lagi 1 lagi. Dan tidak boleh ya. Jadi faktor dari 1 hanya 1. Oke. Jadi 1 tidak memiliki, atau 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu 1 sendiri. Bilangan 1. Sedangkan untuk disebut bilangan prima, bilangan tersebut harus memiliki 2 faktor. Oke. Jelas ya? Kita lanjut ke tinggal sedikit lagi ya. Sebelum kita ke latihan, kita lanjut dulu ke materinya. Di sini pembagian bilangan bulat. Contohnya ya. Karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagi kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri, oke, karena tadi perkalian, sekarang kita bahas pembagian. Karena kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada sebanyak berapa nih? Ada sebanyak 6. Ada sebanyak 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapat berapa kue? Caranya bagaimana? 12 kue ingin dibagi kepada 6 tetangganya. Oke. Dan ingin dibagi sama rata. Berapa masing-masing tetangga mendapat kue? Caranya yaitu, bentar, di sini ada jawabannya belum ya? Oke. Caranya yaitu dengan cara kita mengurangi 12 ini. 12 ini kita kurangi dengan 6.
Hasilnya berapa? Hasilnya 6. Kemudian kita kurangi lagi dengan 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Nah, sehingga kita kurangi 12 ini dengan 6 hingga hasilnya adalah 0. Nah, berapa kemudian kue yang bisa dibagikan ke masing-masing tetangga? Nah, di sini ada berapa kali pengurangan 6? Ternyata ada sebanyak 2 kali pengurangan 6. Jadi 12 dibagi 6 hasilnya sama dengan 2. Karena ada berapa nih? 1 dan 2. Seperti itu. Oke. Jadi pembagian bilangan bulat yaitu sebenarnya adalah suatu bilangan itu dibagi dengan berapa pembaginya. Itu dikurangi terus sampai dengan hasilnya tidak bisa lagi dikurangi atau hasilnya sama dengan 0. Kalau hasilnya sama dengan 0 artinya adalah bilangan itu habis dibagi dengan bilangan 6, dengan bilangan yang membaginya. Oke. Kita ada contoh soal lagi yang lainnya. Oke, ini hapus dulu. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Oke. Berapa kali? Mula-mula berada di titik 0 di sini ya. Nah, sekali melompat jauhnya 3 satuan. Oke. Berapa kali tupai telah melompat? Kemudian titik akhirnya berada di sebelah kiri. Berarti di sebelah kirinya 0, berarti di minus 15 ini ya. Berapa kali tupai melompat? Ingat, setiap kali melompat tupai melompat sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Di sini dihitung 1. Terus 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Oke, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kali tupai melompat? Menjadi sebanyak 5 kali. Oke. 15. Ini kalau kita tulis dalam bentuk matematikanya, 15 dibagi dengan 3 hasilnya sama dengan berapa? 5. Atau seperti tadi ya. 15 dikurangi 3. Dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sama dengan 0. Berapa nih 5 kalinya nih? Ada sebanyak berapa kali? Pengurangan 3 kalinya ada sebanyak 5 kali. Oke. Gampang ya? Paham? Kalau paham berarti kalau paham berarti kita bisa simpulkan ya di sini. Slide berikutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Nah, kita bisa simpulkan nih, secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C kali A, dengan A tidak sama dengan 0. Biar tidak bingung, kita kasih contoh soal aja nih. A kali B kali C. Oke, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Maka A, 2 ya, di sini 2. Berarti ini sama dengan 2 sama dengan C. C-nya di sini 6 ya. 6 bagi berapa? B. 3. 2 sama dengan 6 bagi 3. Oke, 6 bagi 3 berapa? 2. Oke, atau B nya sini 3 sama dengan 6 bagi 2. Sama kan? 6 bagi 2 sama dengan 3. Seperti ini. Inilah pembagian pada bilangan bulat. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu urutan operasi.
Oke, kita lanjutkan ya materinya sebelum latihan soal. Di sini kita bahas tentang urutan operasi. Ada soal, tentukan hasil dari 6 plus 2 kali 3. Nah, gimana untuk mengerjakannya? Apakah kita kerjakan seperti biasa? Atau bagaimana? Oke, kalau kita kerjakan seperti biasa, di sini ya. 6 plus 2 kali 3. 6 plus 2 berapa? 12 kali 6 plus 2 kali 4. 6 plus 2 sama dengan 12 kali 4. Berapa hasilnya? 48. Ternyata ini salah ya. Yang ini salah. Kenapa? Karena dalam 6 plus 2 kali 4 ini kita terlebih dahulu. Oke ya. Di sini ya. Di sini 6 plus 2 kali 4 berapa? 8. Oke. 6 plus 8 berapa? 14. Jelas-jelas beda nih ya. Antara 14 dan 48. Hasilnya beda. Kalau kita kerjakan sesuai kaidah yang benar, ternyata beda. Kalau kita hasilnya beda kalau kita kerjakan secara serampangan. Yang ini jawaban benar ya. Oke. Oleh karena itu di sini kita jelaskan ya urutan-urutan operasi pada perkalian dan pembagian. Yang pertama, ketentuannya yaitu kita harus hitung terlebih dahulu bentuk yang ada di dalam kurung. Nah, ini 6 tambah 2 kali 4. 6 tambah 2 kali 4. Nah, jika ada soal seperti ini, berarti meskipun di sini pos ini penjumlahan dan di sini adalah perkalian, sebentar. Oke, maaf ya terganggu. Oke. Meskipun di sini ada perkalian, tanda perkalian, ada operasi perkalian, namun jika dan di sini aja ada operasi penjumlahan, tapi jika operasi penjumlahan ini berada di dalam kurung, maka yang dikerjakan harus yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi berapa hasilnya? 6 tambah 2 dikerjakan terlebih dahulu. 6 tambah 2 sama dengan 8 kalikan 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 8 kali 4 32. Oke. Kemudian ketentuan berikutnya yaitu kita harus menghitung terlebih dahulu bentuk eksponen. Kita sederhanakan dulu bentuk eksponen ini, yaitu minus 4 ditambah dengan 3 pangkat 2. Jadi tidak bisa seperti ini ya, minus 4 ditambah dengan 3. Oke, maaf. Minus 4 ditambah dengan 3 pangkat 2 berapa? 9. Disederhanakan dulu, dikerjakan terlebih dahulu yang eksponen yang berpangkat itu, kemudian kita kerjakan. Berapa? Minus 4 tambah 3, minus 4 tambah 9 hasilnya 5. Oke. Kemudian ketentuan berikutnya, ketentuan berikutnya yaitu nomor 3. Nah, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, di sini pertama, contoh pertama ya. 2 plus 3 kali 4. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan terlebih dahulu berarti yang perkalian, karena perkalian lebih kuat ya. Jadi, 2 ditambah 3 kali 4 berapa? 12. 3 kali 4 12. Berarti hasilnya 2 tambah 12 14. Oke. 14. Kemudian contoh kedua. 48 bagi 2 kali 3. Nah, di sini ternyata ada pembagian dan perkalian secara bersamaan nih. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu pembagian. Kenapa? Karena ada di sebelah kiri. Oke, 48 dibagi 2. Berapa? 24 kali 3. Kemudian dikerjakan yang perkaliannya. 24 bagi kali 3 berapa? 60 72. Oke. 72. Contoh 3. 24 kali 2 bagi 8. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Perkalian terlebih dahulu karena berada di sebelah kiri. Oke. 24 kali 2 48.
tulis lagi, bagi 8. 48 bagi 8 berapa? 6. Oke, itu ya. Jadi perkalian dan pembagian itu sifatnya lebih didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Dan jika sama-sama ada pembagian dan perkalian, maka yang dikerjakan yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita hapus ya. Kita lihat ketentuan yang berikutnya pada operasi perkalian dan pembagian, yaitu pada nomor 4 ini, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh 1. 3 kurangi 2 tambah 5 kali 4. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Nah, lagi-lagi kita kerjakan ini. Karena ini perkalian, lebih kuat. Jadi kita tulis lagi 3 minus 2 tambah 5 kali 4 berapa? 20. Kemudian mana yang dikerjakan? Pengurangan, karena berada di sebelah kiri. 3 kurangi 2 berapa? 1 tambah 20. Kemudian kerjakan yang ini. Berapa hasilnya? 21. Oke ya. Kemudian contoh soal nomor 2. Pembagian dan perkalian lebih dulu penjumlahan, karena sebelah kiri. Pengurangan. Pembagian dan perkalian lebih dulu penjumlahan, karena sebelah kiri pengurangan. Oke. Contohnya seperti ini. 3 tambah 4 bagi 2 kurangi 5 kali 4. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu ini? Nah, di sini pembagian dan perkalian lebih dulu. Oke. Di sini saya kasih tanda kurung, dikerjakan terlebih dahulu. 3 ditambah 4 bagi 2 berapa? 2. Dikurangi berapa? 5 kali 3, 5 kali 4, maaf, 5 kali 4, 20. Oke. Jelas ya. Setelah ini, yang mana yang dikerjakan? Penjumlahan terlebih dahulu. Oke, pembagian dulu. Nah, di sini nih ada tanda ini ya. Oke ya. 3 tambah 2 berapa? 5. Kurangi 20. Kita kerjakan yang penjumlahan terlebih dahulu. Kemudian baru pengurangannya. 5 kurangi 20 berapa? 15. Oke, gampang ya. Setelah gampang, berarti materi pada kesempatan kali ini telah selesai. Dan untuk memperkaya kita kembali atau ingin melatih pemahaman kita di sini ada latihan soal. Oke. Tapi untuk adik-adik yang merasa masih lelah dan belum siap konsentrasinya, boleh di pause terlebih dahulu videonya. Kemudian jika sudah siap bisa dilanjutkan kembali. Oke, saya juga akan istirahat sedikit sejenak. Nanti saya akan kembali lagi. Oke, bagaimana? Sudah cukup istirahatnya? Kita lanjutkan ya latihan soal. Di sini ada sekitar 15 mungkin ya, 15 latihan soal. Pertama kita di sini ada pilihan ganda, soal pilihan ganda. Kita langsung saja. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyaknya bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah berapa? Oke. Ya. Perjalanannya sejauh 350. Nah, setiap berkendara 100 kilo. Oke. Setiap berkendara 100 kilo, kendaraan tersebut menghabiskan 8,5 liter. 8,5 liter. Jadi di sini dibagi dengan 350 dibagi dengan 100 sebanyak 3,5. Nah, 3,5 ini
kali dengan 8,5. Berapa hasilnya? Oke ya. Jadi 35 kali 85. 5 kali 5 25. 5 kali 3 15, 17. Oke. 8 kali 5 40. 8 kali 3 24, 28. Oke. Nah, oke, di sini ada 2975. Oke, 29,75 liter. Nah, ternyata mobil ini ketika sebelum berangkat tangkinya penuh, yaitu 45 liter dikurangi dengan 29,75. Berapa? Di sini 5 2. Oke, ini 9 ya, 29. Di sini 4 kurangi 9. 4 kurangi 9 5. Di sini sisa 3 kurangi 2 1. 15,25. Jadi jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah A ya, 15,25 liter itu sisanya. Oke, saya periksa dulu jawabannya benar atau tidak. 3,5 kali 8,5 kurangi 45. Oke, betul ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah oke. Ini gampang ya. Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100. Misalnya di sini ya. A dikalikan dengan 100. Hasilnya berapa? 450. Nah, tadi dijelaskan ya bahwa sudah sini di materi sebelumnya kita jelaskan bahwa A sama dengan 450 bagi 100. Ingat ya, yang tadi A kali B sama dengan C, berarti sama saja dengan A sama dengan C bagi B. Oke. C-nya itu 450, B-nya 100. Jadi 450 bagi 100 berapa? 4,5. Nah, kemudian 4,5 ini jika bilangan yang sama dengan Wulan ini dibagi dengan 100, maka bilangan yang dihasilkan adalah berapa? 4,5 dibagi 100. Berapa hasilnya? Ke kiri terus ya, sini. Berarti sama dengan 0,045. Berapa itu? Jawaban yang mana? Jawaban B. Oke, gampang ya. Kalau gampang, kita ke soal berikutnya. Karena masih banyak soalnya, kita cepat saja. Oke, jika A per B sama dengan 50, maka A bagi 2B sama dengan berapa? Oke. Lumayan ya soalnya ya. A bagi B sama dengan 50. A bagi B sama dengan 50. Nah, kemudian yang ditanya adalah A per 2B. A per 2B ini sama dengan setengah kali A per 2B sama dengan setengah dikalikan A per B. Nah, ini setengahnya kali A per B sudah ketahuan 50. Oke, sehingga setengah kali 50 berapa? 25. Jawabannya yang mana? Yang A. Oke, lanjut. Gampang sekali ya. Lanjut. Soal nomor 4. Sekitar 600 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkiraan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut. Nah, berapa? Aduh, lupa lagi. 1 tahun 4 kali 12.
Ada yang ingat? Maaf ya, saya agak lupa. 1 tahun berapa minggu? Oke, 1 tahun ada 52 minggu. Oke ya. 1 tahun ada 52 minggu. Jadi jika dalam seminggu ada 6.000 eksemplar, maka jika diperkirakan dalam 1 tahun sama dengan 52 minggu. Oke ya, 1 tahun sama dengan 52 minggu, maka perkiraan dalam setahun yang terjual korannya yaitu 52 kalikan 6.000. Berapa itu? 52 kali 6, 12, 6 kali 5, 30, 31 ribu. Oke. Tidak ada jawabannya. Berarti kita asumsinya 1 tahun bukan 52 minggu ya. Kita ralat lagi, tidak masalah. Oke. Oke, tidak masalah. Berarti kalau 1 bulan itu ada 4 minggu. Oke, 1 bulan 4 minggu. Berarti 1 tahun sama dengan 12 bulan. Berarti 1 tahun sama dengan 12 kalikan 4 sama dengan 48 minggu. Berarti perkiraan majalah yang terjual yaitu 48 kalikan 6. Oke, berapa? 48 kalikan 6, 6 kali 8, 6 kali 8, 48, 6 kali 4, 24, 28, 288. Tidak ada juga ya jawabannya. Oke, berarti kalau seperti itu perkiraannya, berarti maaf ya. Oke, masih proses hapus. Oke, berarti perkiraannya 1 tahun sama dengan 50 minggu. Oke, jadi perkiraannya 50 kali 6.000 eksemplar. Berapa? 6 kali 5, 30. Tambah ini jadi 300.000 eksemplar. Jawaban yang mana? Jawaban yang D. Oke ya, tidak apa-apa. Next. Oke, jadi di sini tergantung dengan asumsinya 1 tahun itu berapa minggu. Oke, soal berikutnya nomor 5. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24, maka bentuk di bawah ini yang benar adalah, ada A, B, C, dan D. X sama dengan, ya, X nya berapa? 8 sama dengan Y kali Z. Y kalikan Z, nah, sama dengan 3 kali 24. Oke, ini jelas-jelas salah. Oke, X sama dengan berapa? 8. Y nya berapa? 3 bagi 24. 8 sama dengan 3 bagi 24. Salah apa benar? Salah. Oke, yang C, X nya berapa? 8. Z nya berapa? 24 bagi 3. Betul ya? Yang ini berarti yang betul. Oke, terakhirnya yang Z, X nya berapa? 8 sama dengan Z nya berapa? 24 tambah 3. Oke, ini salah juga. Berarti jawaban yang mana? Jawaban yang C. Jadi kita coba satu-satu, jawaban A, B, C, dan D. Oke, mana yang benar? Next untuk soal berikutnya,
Oke, kita dapat soal uraian. Kita kerjakan ya. Tentukan hasil dari perkalian berikut. 400 kali minus 60 berapa? 4 kali 6, karena di sini positif kali negatif jadi pasti negatif. 4 kali 6 24. Nolnya ada 2 dan 1 jadi 3, 24.000. Minus 400 kali 600, karena tandanya beda berarti negatif. 4 kali 6 24. Nolnya 1 dan 2 jadi ada 3, 24.000. Hasilnya sama nih ya antara A dan B. Kemudian yang A, B, dan D. Oke, ini D, mungkin C maksudnya. Oke, 4 kali 6, karena tandanya sama-sama negatif, maka di sini positif hasilnya. Angka nolnya ada 4, berarti kita tambah 4, 240.000. Oke, gampang sekali ya untuk soal nomor 1 ini. Kemudian kita ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 terlebih dahulu. Tentukan hasil dari 5 kali 15 kurangi 6 sama dengan 5 kali 15 kurangi 6 berapa? 9. Oke, 5 kali 9 berapa adik-adik? 45. Oke, untuk ini soal berikutnya kita harus kurung terlebih dahulu ya, karena ini perkalian dan di sini pembagian. Sama dengan berapa? 12 kali 7 70, 84. Oke, minus 84 ditambah dengan 16 dibagi 2, sama-sama positif, sama-sama negatif, berarti hasilnya positif ya. 16 dibagi 2 itu 8. Oke. Nah, terus hasilnya berapa? Minus 84 ditambah dengan 8. Minus 40, 76. Oke ya. Gampang. Kemudian yang C. Oke. Karena yang C kita kurung terlebih dahulu seperti biasa. Ini hasilnya berapa? Minus 5 dibagi dengan minus 3. Hasilnya berapa? Sama-sama minus berarti positif ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Dikurangi dengan 7 dikali minus 14. Nih, 7 kalikan dengan minus 4. Oke. Kurangi dengan dalam kurung ya, jangan lupa 28. Ini sama dengan 5 tambah 28. Minus digabung itu ya, 28. Hasilnya berapa? 33. Oke, masih gampang. Untuk soal nomor 2 masih banyak lagi soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Oke. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Oke. Mana ini? Untuk mengerjakan soal ini, Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran. Oke. Maka berapa jauh? Oke. Ya. Ketika Fatin sudah berlari sebanyak 12 putaran. Kita tulis dulu sini. Dina, di sini Fatin. Kalau setiap oke. Di waktu yang pertama di sini ya, Dina berlari 4 putaran. Sudah dapat 4 putaran, sedangkan Fatin dapat 3 putaran. Oke. Sini putaran ya. Ternyata di sini ketika Fatin sudah 12, berapakah Dina berlari? Nah, kita sini
Coba cek sini. Waktu kedua, nah waktu kedua ini waktu pertama, terus waktu kedua 4, di sini juga 3. Terus waktu ketiga di sini tambah 4, di sini tambah 3. Di sini waktu keempat, di sini tambah 3, di sini tambah 4. Lihat di sini ya. Berapa? 12, di sini 16. Oke. Ketika Fatin 12, maka Dina berapa lari? Berapa putaran? 16. Hasilnya 16 putaran. Oke ya, 16 putaran. Atau untuk kita jelaskan dengan bahasa matematikanya, dengan kalimat matematikanya, yaitu 12 dibagi berapa nih putarannya Fatin nih? 3 sama dengan berapa? Terus dikalikan dengan 4, karena ini 12 bagi 3 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, sama ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Bilangan 1, 2, 3 jika dikalikan dengan 7 kali 11 kali 13 hasilnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bilangan 2, 3, 4 jika dikalikan 7, 12, dan 13 hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Silahkan dicek. Oke. Jika kita perhatikan, hasil perkalian kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunnya. Angka satuan sama dengan angka ribuan, angka puluhan sama dengan angka puluh ribuan, serta angka ratusan sama dengan angka ratus ribuan. Pertanyaannya, apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan apa nih? Berhasil 3 angka yang oke. Pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku? Jelaskan. Oke. Ingat ya. Jadi jawabannya di sini nanti adik-adik bisa diskusikan di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya, angka-angka seperti ini ya, angka-angka seperti ini hasilnya bisa jadi seperti ini. Kenapa? Karena di sini dikalikan dengan 7, 11, dan 13. Kenapa 7, 11, dan 13 ini? Karena 7, 11, dan 13 adalah ya 7, 11, dan 13 adalah bilangan prima. Nah, untuk membuktikan hal seperti ini, coba dicek dengan bilangan-bilangan prima lainnya. Jadi perkalian 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 ini bisa menghasilkan angka-angka yang sangat cantik seperti ini. Kenapa? Karena salah satu alasannya yaitu karena 7, 11, dan 13 adalah bilangan prima. Oke ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah melompat terakhir. Oke. Seperti ini kita bisa gunakan garis bilangan ya. 0. Sekali melompat 4 satuan. Oke. 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Tunggu, pertama, sorry. Ternyata salah ya. Ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Pertama kataknya itu ada di sini, ada di angka 0 ya, ada di titik 0. Kemudian melompat ke kiri atau ke kanan. Nah, yang pertama katak melompat 2 kali ke kanan, setiap melompat 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Oke. Kataknya di sini pertama, terus melompat lagi 1, 2, 3, 4. Ada di 8.
Oke ya, ada di sini katanya. Oke. Kemudian kata tersebut melompat lagi 3 kali ke kiri. 1 dari 8 ya. 1 2 3 4 ada di sini. Oke, ada di sini. Kemudian satu lagi tuh 2 3 4 melompat lagi sudah 2 kali. Ada di 0, kemudian melompat lagi karena 3 kali ya. 1 2 3 4 ada di sini. Jadi posisi terakhir ya. Posisi akhir ada di berapa? Minus 4 ya. Minus 4 ini jawabannya. Gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Untuk tentukan yang A, banyak angka 0 pada hasil bagi. Banyak angka 0 pada hasil bagi 2014 bagi 2014. Oke. Soalnya menarik ya. 2014 dibagi dengan 2014. Oke. Berapa hasilnya? Di sini pertama 1. Kita dapat 2014. Hasilnya 0. Turunkan 2, turunkan 2 dapat 0. Turunkan 0 dapat 0. Turunkan 1 dapat 0. Turunkan 14. Nah, bisa dibagi ya. Dapat 1. 1 kalikan 2014 dapat 0. Oke. Sehingga sama nanti di sini 0 0 0, di sini nanti turun 2014, di sini 1. 2014. 0. Ada berapa angka nolnya? 1 2 3 4 5 6. Ada sebanyak 6. Betul ya? Oke. Saya coba dulu dengan kalkulator ya. 2014 dibagi 2014. Oke, sama nggak ya? Sama ternyata. Oke, benar ya. Hasilnya adalah 10001. Nah, berapa nolnya? Ada 6. Oke, gampang ya. Adik-adik juga bisa membuktikannya menggunakan kalkulator. Hati-hati, perlu ketelitian. Oke, apabila angka 2104 masing-masing terdapat 300 angka seperti pola soal A, berapakah hasil baginya ketika dibagi 2014? Waduh, sebentar. Oke, jangan dihapus dulu. Ternyata masih dibutuhkan ya. Sebentar. Berapa hasilnya? Jika ada 300 angka. Nah, di sini 2014-nya ada sebanyak 1 2 3. Di sini ternyata adanya kita menghasilkan 6. Ada sebanyak 6. Oke, jadi kita harus paham ya. Jika ada 2000 sekian, 2014-nya ada 300 angka. Oke, di sini 2014-nya ada berapa angka di sini? Di sini ya. Di sini ada 3 angka. Ingat ya, kalau 3 angka berarti di sini ada 1 1 1 menghasilkan 1 1. Nah, ada 1 1 1. Di mana 0 0 0 di antara 1 1 ini, di sini ada angka 0 0 0 0 0 0. Oke, di sini ya. Ada sebanyak 3 ya. 3. Nah, ketika ini ada 300 angka, berarti 1 1 1 1 1, berarti di 0 0 yang ada di sini ini ada berapa? 299. Oke. 299 ini di sini. Di mana maksud saya itu di sini dan seterusnya ya sampai 1 1 1 1 1 1. Ini satu-satunya ada 300. Nah, di sela-sela seperti ini ada 299. Oke, seperti ini. Kalau tadi di sini ada 3, satu-satunya ada 3, berarti di tengah-tengahnya ada 2, kurangi 1. Oke, kalau ada 300 berarti 299.
sebentar. Untuk mencari nolnya berarti 299 kalikan 3. Berapa? 9 kali 3, 27. 9 kali 3, 27 juga. 29 berarti di sini 2 kali 3, 6, 8. 897. Berapa hasilnya di sini? 897. Oke ya. Ini jawabannya. Kalau yang nomor A ada sebanyak 6, yang B sebanyak 897. Oke, menarik nih soalnya. Adik-adik harus mencermati maksud soal ini dengan baik-baik ya. Tapi kita bisa kerjakan, oke? Kita nomor 6. Ini sekarang nomor 7. Tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu. Oke. Lumayan ya. 2, 4, 6, 8, 10 sekian. Berapa hasilnya? Capek ya. Sebenarnya ini kan rumus aritmatika ya. Kita bisa kerjakan, tapi karena masih belum kita pelajari aritmatika, kita kerjakan seperti ini. Ini ada 2, ada 100. Di sini ada 4, ada 98. Ada 6, ada 96. Ya, masing-masing seperti ini 102. Ini 102, ini 102. Ada sebanyak berapa nih setelah ini ya? Ini ada 50. Sebentar ya. Di sini ada 50, di sini ada 52. Betul ya, seperti itu ya. Oke. Ada 50, ada 52. Di sini juga hasilnya 102. Ini titik-titik ya. Di sini titik-titik. Ada berapa nih dari 2 sampai ke 50? 2 ke 50 ada 25. Oke. Berarti 102 kali 5. Hasilnya adalah 102 kali 25. Berapa? 102 kali 25. Coba dihitung. 102 kali 25. 102 dikalikan dengan 25 sama dengan 2550. Oke ya, yang ini berarti hasilnya 2550. Oke, caranya seperti ini. 2 ini ya, 2 ditambah dengan 100, 102. 4 ditambah dengan angka sini ya, 98. 6 ditambah dengan 96, seterusnya. Oke. Kita kerjakan nomor yang B. Oke, B dan C saya tidak usah kerjakan ya. Saya kalau adik-adik penasaran bisa dikerjakan sendiri dengan cara yang seperti tadi, kurang lebih. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke nomor 8. Masih banyak. Oke, nomor 8. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang sama. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Nah, seperti ini. Kita harus, nanti itu adik-adik akan mempelajari ya, apa yang namanya faktor kelipatan terkecil dan faktor kelipatan terbesar ya. Ayam, itik, dan angsa. Di sini ada 20, ada 16, ada 12. Caranya seperti apa? Kita melihat berapa nih faktor-faktornya. 20, 16, dan 2. Ini sama-sama bisa dibagi 2. Di sini dapat 10, di sini bisa dapat 8, di sini bisa dapat 6. Oke. Ini bisa dibagi 2 lagi. Oke. Di sini dapat 5, di sini dapat 4, di sini dapat 3, dapat 5. Ternyata 5, 4, dan 3 tidak bisa lagi dibagi dengan sebuah angka yang hasilnya bulat ya, sudah tidak bulat lagi karena 3 dan 5 ini adalah bilangan prima. Jadi berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Yaitu 4. Oke ya, 2 kali 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau ada 4 kandang ya, berarti
Di setiap kandang itu akan memiliki 5 ayam, 4 itik, dan 3 angsa. Kalau tiap kandangnya ada 5 ayam, dan sedangkan kandangnya ada 4, berarti ayamnya 20. Sama ya. Nah, 4 kalikan 4 kandang, 4 itik kalikan 4 kandang, 16. 3 kalikan 4, 12. Oke, sama ya hasilnya. Ini ya. Kalau ditanya kandangnya berapa yang harus dibuat oleh Pak Amin, berarti kandangnya ada sebanyak 4. Oke. Gampang. Next ke soal nomor 9. Bu guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk, dan 30 permen. Makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan yang diterima tiap anak. Berapa maksimal anak yang dapat menerima ketiga jenis makanan itu? Oke, sama ya. Dengan soal yang tadi ayam itu, yang kandang, kita tulis di sini. Kue, kerupuk. Oke. Kerupuk. Terus di sini ada permen. Ada di sini ada 18, ada 24, dan ada 30. Kita cari sama-sama bisa dibagi berapa. Oke. Ini bisa dibagi 6. Di sini ada 3, di sini ada 4, langsung aja ya. Di sini ada 5. Ingat nih. Karena sudah kita berhenti di sini karena 3 dan 5 sudah bilangan prima, jadi tidak mungkin lagi dibagi dengan bilangan yang lain ya, kecuali bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Nah, jadi berapa banyak nih maksimal anak dapat menerima ketiga jenis makanan itu? Ada sebanyak 6 anak, dimana masing-masing anak ini nantinya akan menerima 3 kue, 4 kerupuk, dan 5 permen. Oke, gampang. Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, cukup menguras tenaga ya, tapi tidak apa-apa, biar kita bisa pintar. Oke, nomor 10 saya lihat dulu. Masih ada tidak nomor 10? Oke, ada. Toko buah Harum Manis menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kg apel, 144 kg apel. Peti kedua berisi 84 kg mangga, dan peti ketiga 72 kg jeruk. Buah itu akan ditumpuk di dalam lemari es besar. Banyak buah di dalam tiap tumpukan harus sama. Oke. Berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah yang ada di dalam ini? Oh, ini gampang. Sama seperti tadi. Kita harus tulis di sini ya. Oh, pertama apel. Kedua mangga, kemudian jeruk. Di sini tulis 144, di sini 84, di sini 72. Kita bagi dengan sebuah angka. Berapa kira-kira? Oke, saya coba sini ya, langsung aja. 12. Berapa? 144 bagi 12. 12 kali 12 144. Benar ya? Oke, 84 bagi 12 berapa? 7. 7 kali 12 84. Oke, benar. Betul nggak ya? 7. Oh, oke, betul ya. Kemudian 72 bagi 12 berapa hasilnya? 6. Oke. Cukup ya. Karena 7 ini bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi. Jadi berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah yang sebanyak-banyaknya tumpukan buah ada di dalam lemari es? Oh. Ada berapa banyak tumpukan? Ada 12. Nah, kemudian berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan? Nah, di sini nih kita tulis. Apel ada 12. Mangga ada 7, dan jeruk ada sebanyak 6. Oke ya, 12, 7, dan 6. Oke, gampang ya. Kita ke soal 11. Masih ada sepertinya. Ini soal terakhir, soal pamungkas. Pada suatu hari Domu, Beni, dan Manggara bersamaan memotong rambutnya pada seorang tukang cukur. Domu memotong rambutnya setiap 20 hari.
Beni mencukur rambutnya setiap 25 hari, sedangkan Mangara mencukur rambutnya setiap 30 hari. Setiap berapa bulan mereka bersamaan potong rambut pada tukang cukur itu? Oh, oke. Ini adalah KPK ya. Kelipatan faktor terkecil, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, di sini berarti Domu, Beni, dan Manggara. Oke. Domu, Beni, dan Mangara. Oke, di sini ada sebanyak 20, 25, dan 30. Kita bagi ya. Bagi dengan berapa? Bagi dengan 5. Di sini dapat 4, di sini dapat 5, di sini dapat 6. Oke. Nah, bedanya kalau kelipat KPK ini ya, kalau kita cari KPK, kalau masih ada bilangan yang bisa dibagi, kita bagi antara dua ini ya. Kalau tadi kan kita tidak perlu bagi karena 5 adalah bilangan prima. Tapi karena kita mencari kelipatannya, kelipatan persekutuan terkecil, kita bisa, kalau bisa dibagi, masih ada 2 bilangan yang bisa dibagi, kita bagi. Oke, 4 bisa bagi 2, jadi 2. 5 dibagi 2, hasilnya tidak bisa ya, tidak habis, jadi tertulis 5. Dan 6 bagi 2 hasilnya 3. Oke. Hasilnya berapa nih? 2 kali 5 kali 3 kali 2 kali 5 berapa? 10 10 10 10 kali 100 300 sama dengan 300 hari ya. 300 hari. 300 hari ini sama dengan berapa bulan? Sama dengan 300 bagi 30 hari, kan ada 1 bulan adalah 30 hari, berarti sama dengan 10 bulan. Oke, jawabannya berapa? 10 bulan ya. Di sini 10 ya. 10 bulan. Oke. Jadi si namanya Domu, Beni, dan Manggara ini akan bersamaan potong rambut pada tukang cukur itu pada 10 bulan. Oke, pada 10 bulan hari lagi. Oke, ini karena ini adalah soal terakhir, maka ini juga adalah akhir dari pertemuan kita di kesempatan kali ini, di video kali ini. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah menyimak. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang barokah dan sekaligus menjadi amal jariah bagi saya sendiri. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di video yang keempat. Di episode keempat kita akan masih belajar di bab pertama, kegiatan belajar keempat. Oke, agar adik-adik tidak ketinggalan video berikutnya, dipersilahkan untuk subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, silakan berdoa semoga apa yang kita pelajari berguna buat kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.